Selamat pagi, saudaraku. Kalau seseorang punya obsesi menjadi orang kaya, dia pengen punya rumah besar, apartemen mewah, terus apa lagi ya, mobil bagus, villa yang besar. Itu misalnya ya, maka ia akan berusaha untuk mendapatkan impian itu dengan cara dia mengumpulkan banyak uang di situ. Kalau bagi seorang pelajar yang berambisi menjadi siswa terbaik dengan lulus dengan prestasi predikat summa cum laude, maka ia akan berusaha untuk bisa mencapai prestasi terbaik dengan dia belajar yang sungguh-sungguh. Betul kan, saudaraku? Lalu kenapa kita tidak berusaha untuk mendapatkan predikat penilaian terbaik di kekekalan di hadapan Allah dengan predikat berkenan di hadapan Allah? Kalau kita bisa punya gairah ini, saudaraku, itu beruntung sekali loh hidup kita. Tapi untuk bisa mencapai, kita memindahkan gairah itu dari gairah dunia yang kaya akan harta dunia, berubah menjadi kaya di dalam pemandangan Allah. Itu tidak gampang. Itu harus melalui proses patah hati terhadap dunia itu cukup panjang dan cukup menyakitkan. Bahkan sangat menyakitkan. Tapi semua itu tergantung kepada diri kita sendiri sih, saudaraku. Kembali kepada bagaimana seseorang menyalakan gairah itu di dalam dirinya. Tergantung orang itu. Maka sekali lagi pagi hari ini saya cuma mau mengingatkan, jangan dibodohi dengan diri kita sendiri. Dengan catatan iblis, dengan catatan pikiran iblis yang berkata begini, saya tidak mungkin bisa berkenan. Urusan berkenan, suci itu nggak mungkin. Itu impossible menurut saya. Kan banyak begitu kan, saudaraku. Nggak mungkin lah, itu biar urusan rohaniawan, urusan-urusan yang memang orang terobsesi dengan itu. Kalau aku nggak, aku mau jalani hidup lumrah sajalah hari-hari. Itu iblis, pikiran setan, saudara. Akhirnya ada gap rohaniawan dan jemaat awam. Jadi jemaat awam memandang bahwa itu tugas dan urusannya rohaniawan. Jemaat awam tugasnya ya cari duit, cari kehidupan, besarin anak, semua gitu. Jemaat awam ya harus menikmati hidup, tapi rohaniawan tidak boleh menikmati hidup, karena rohaniawan udah urusan surga. Kalau kami jemaat awam urusan dunia, itu sudah salah loh, saudaraku. Itu sudah rusak itu. Pemikiran seperti itu pemikiran yang salah. Dengan pemikiran itu kita dikunci dalam kebodohan. Sebagai manusia yang punya godaan-godaan, kita mungkin saja sudah menyerah terhadap godaan-godaan itu, lalu kalah. Kalau ditanya atau kita memperkarakan dengan diri sendiri, maka jawabannya, ya masih proses lah pastor. Masih proses. Proses kok terusan ya, bertahun-tahun proses, terus gak beres-beres prosesnya. Bingung saya kadang, saudaraku. Ya, jadi ada kemajuan enggak dari prosesmu? Atau Anda jalan di tempat atau mundur mungkin malah. Kalau enggak ada kemajuan berarti kita tertambat, kita stuck. Lalu mengapa kita bisa tenang? Kenapa kita bisa damai? Kenapa kita bisa nyaman? Maka di gereja, segala tempat di mana bisa pelayanan, ambil bagian, itu saya lihat orang-orang yang mau upgrade. Atau orang yang di zona nyaman, stuck, udah gini aja, udah. Itu kelihatan, saudaraku. Maka di setiap harinya pertama-tama kita harus membawa diri kita di hadapan Tuhan dan memperkarakan apakah aku sudah berkenan atau belum ya. Kalau belum, selidiki bagian mana yang aku belum berkenan ya Tuhan. Tuhan kasih tahu kok pasti. Lalu mulai kita lepaskan satu persatu apa yang Tuhan tidak berkenan dalam diri kita. Amin. Ya, nanti kita akan sangat menyesal
Ketika kita meninggal dunia, berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, ternyata predikat hidup kita belum berkenan di hadapan Allah. Waduh, gawat saudaraku. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu Roma 8:17. Kira-kira saudaraku, kalau karakter seseorang masih berantakan, pertanyaannya begini, layakkah ia disebut ahli waris yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan itu ditarik ke diri kita, layakkah aku disebut sebagai ahli waris yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak? Jadi secara implisit dalam kalimat dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, itu termuat kebenaran bahwa kau dan saya harus punya karakter, harus punya moral yang serupa dengan Dia. Kita harus seimbang dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi pagi hari ini, saudaraku, kita lihat ya diri kita masing-masing. Kalau karakter kita masih berantakan, kita tidak akan bisa dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Memang tidak banyak orang yang serius merenungkan akan hal ini. Maka untuk itu kenali diri kita sendiri. Kira-kira apakah orang seperti apa aku ini, dan apakah aku layak menerima janji Allah bersama-sama dengan Kristus? Yuk pikirkan, yuk persoalkan dengan serius, sangat serius. Ini sangat urgent dan penting. Ini lebih penting daripada hal tentang menikah. Lebih penting daripada kebutuhan makan kita hari-hari hidup. Sangat penting saudaraku, dan ini sangat mendesak. Ini adalah warisan yang lebih dari apapun. Maka Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2-3 bahwa kita ini orang-orang yang disebut sebagai mempelai wanita. Dan Kristus adalah mempelai pria. Itu pun secara implisit tidak terang-terangan saudaraku. Menunjukkan bahwa kita harus seimbang dengan Tuhan. Kan firman Tuhan sendiri berkata, pernikahan itu carilah pasangan yang sepadan. Maka bagaimana kita bisa menjadi pasangan yang sepadan untuk Kristus kalau kita tidak menyeimbangkan dimulai hari ini keberadaan kita dengan Yesus? Kata mempelai ini sudah mengisyaratkan bahwa kita harus cantik, harus mengimbangi kegantengan, keelokan dari pribadi Tuhan Yesus. Secara implisit ya, supaya kalian mengerti ini, jangan nanti salah tangkap. Saat ini kita harus punya perasaan krisis di mana jangan-jangan hari ini aku menghadap Tuhan. Bisa jadi loh saudaraku. Mungkin ini renungan terakhir yang kalian dengar. Bisa jadi besok pagi kita sudah gak bisa dengar renungan ini. Mungkin Anda yang dipanggil Tuhan atau saya mungkin yang dipanggil Tuhan, tidak ada yang tahu. Jadi kita harus serius sekali membenahi diri. Kita harus serius untuk menyelesaikan keadaan kita yang masih berantakan, yang belum beres ini. Kalau dulu tidak seperti ini karena kita merasa selalu nantilah ada waktu kok. Itu kecerobohan. Tapi hari ini kita memang harus berjuang. Kita tahu bahwa waktunya tidak panjang. Ya betul gak? Waktunya gak panjang. Dan aku rindu suatu hari nanti ketika aku memang benar-benar diizinkan Tuhan dipanggil untuk pulang. Aku bisa membawa sesuatu yang indah kepada Tuhan. Aku bisa membawa sesuatu yang indah di pemandangan Bapa. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita masih punya waktu yang panjang. Karena setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kiranya kita gunakan untuk mengkoreksi diri kita. Amin saudaraku. Kita gunakan untuk memeriksa diri kita. Kita gunakan untuk kita terus berubah. Metamorfosis. Metamorfosa, terus berubah semakin hari semakin baik di pemandangan Allah.
Maka saudaraku, kita tidak boleh memandang ada sesuatu yang bernilai tinggi kecuali Tuhan dan kerajaannya. Amin saudaraku. Ya. Tapi kalau sampai kita bisa punya prinsip bahwa tidak ada yang bernilai kecuali Tuhan dan kerajaannya, berarti kita adalah orang yang memang layak dimuliakan Tuhan. Ini battle kita, ini perjuangan kita, dan kita tahu apa yang menjadi tujuan kita suatu hari kita dimuliakan oleh Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Kejar yuk mimpi kita. Amin saudaraku. Selamat pagi dan kembali lagi saya katakan, berjuang bersama dengan saya. Tuhan memberkati.